Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Sabrina, NPM 2042202173 dari kelas 5F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi tugas pertama saya dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pengertian pembelajaran kelas rangkap adalah metode pengajaran di mana satu guru mengajar dua atau lebih kelompok kelas secara bersamaan dalam satu ruangan yang sama. Biasanya dilakukan di sekolah yang kekurangan guru atau ruang kelas. Selanjutnya, ada pengertian pembelajaran kelas rangkap menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ismail Soekardi menyatakan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih, menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Yang kedua itu ada menurut Rahma Atila Serafika Gisca juga menyebutkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang menggabungkan beberapa siswa dari dua tingkat atau tingkatan kelas dalam satu kelas dengan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya seperti kekurangan guru atau ruang kelas dengan cara menggabungkan beberapa kelas dengan tingkat kelas dalam satu ruang kelas yang sama. Nah, di dalam pembelajaran kelas rangkap ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengatasi kekurangan guru. Di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas, seringkali guru tidak mencukupi, sehingga pembelajaran kelas memungkinkan guru untuk mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus agar kebutuhan akan guru dapat terpenuhi. Yang kedua, efisiensi penggunaan ruang kelas. Dengan menggabungkan beberapa tingkat kelas dalam satu ruang, sekolah dapat memaksimalkan penggunaan ruang kelas yang tersedia, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial siswa dari berbagai tingkat. Kelas dapat belajar bersama yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama di antara mereka. Hal ini juga dapat membantu siswa yang lebih muda belajar dari siswa yang lebih tua. Dengan begitu, ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial antar siswa dari berbagai antar siswa dan tingkat kelas sehingga dapat mendorong pengembangan dan keterampilan manajemen dan pengajaran yang lebih baik bagi guru. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap ini tidak hanya membantu memanfaatkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada model pembelajaran kelas rangkap yang sederhana, terdiri dari model kelas rangkap sederhana. Model kelas rangkap sederhana ini, satu guru mengajar dua atau lebih tingkatan kelas dalam satu ruangan pada waktu yang sama. Contohnya, guru mengajar kelas 1 dan kelas 2 secara bersamaan dengan materi yang berbeda. Yang kedua, ada model kelas rangkap yang terintegrasi, yang dimana pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan materi dari berbagai tingkatan kelas sehingga siswa dapat belajar bersama dalam satu tema yang sama. Contohnya, misal mempelajari tema lingkungan diajarkan kepada siswa kelas 3 dan kelas 4 dengan penyesuaian tingkat kesulitan materi. Selanjutnya yang ketiga, model kelas rangkap bergilir, yakni guru mengajar satu tingkatan kelas pada satu waktu, sementara siswa tingkatan lainnya melakukan kegiatan mandiri atau kelompok. Contohnya, guru mengajar matematika kepada kelas 5, sementara kelas 6 mengerjakan proyek sains secara mandiri. Nah, ternyata kelas rangkap ini memiliki keunggulan, diantaranya efisiensi sumber daya. Dengan satu guru yang mengajar beberapa tingkatan kelas, sekolah dapat mengatasi kekurangan tenaga pengajar dan juga menggabungkan beberapa kelas dalam satu ruangan juga dapat menghemat penggunaan ruangan kelas. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan sosial.
Siswa dari berbagai tingkatan kelas dapat berinteraksi dan bekerja sama yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif mereka. Dan siswa juga belajar untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kelompok yang beragam. Selanjutnya yang ketiga, ada fleksibilitas dalam pengajaran. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dari berbagai tingkatan. Selain itu, guru dapat mengatur waktu dengan fleksibel untuk memastikan setiap tingkatan kelas mendapati perhatian yang cukup. Dengan efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan keterampilan sosial, PKR dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya itu, pembelajaran kelas rangkap tentunya memiliki tantangan, di antaranya pemborosan waktu. Apabila tidak direncanakan dengan baik, waktu pembelajaran bisa sia-sia. Yang kedua, interaksi terbatas. Guru harus membagi perhatian antara beberapa tingkatan kelas yang bisa mengurangi kualitas interaksi. Dan yang terakhir, ada pembelajaran seragam, yaitu akan memiliki resiko apabila pembelajaran yang dilakukan itu monoton atau kurang bervariasi. Jadi dengan pendekatan yang tepat, PKR dapat menjadi metode yang efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang adil. Untuk menjalani kelas rangkap dengan baik tentunya memiliki strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, perencanaan yang matang. Dengan menentukan pembelajaran yang jelas dan terukur untuk setiap tingkatan kelas. Yang kedua, manajemen kelas yang efektif, aturan kelas, menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten untuk menjaga ketertiban dan atur waktu dengan cermat untuk memastikan setiap tingkatan kelas mendapatkan perhatian yang cukup. Yang ketiga, ada diferensiasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan dengan menggunakan kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam untuk mendorong pembelajaran kooperatif. Dengan pembelajaran perencanaan yang matang, manajemen kelas yang aktif, diferensiasi pembelajaran, strategi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya, contoh implementasi kelas rangkap salah satunya itu yang pertama, daerah terpencil. Sekolah pedesaan dengan sedikit guru menggunakan kelas rangkap untuk melayani semua siswa. Yang kedua, ketika kondisi darurat. Pada saat krisis seperti bencana alam, kelas rangkap dapat menjadi solusi sementara untuk pendidikan. Nah, yang terakhir, gambaran kelas rangkap ideal. Yang pertama, perencanaan dan kesiapan guru. Materi guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup materi dan kegiatan yang relevan untuk setiap tingkatan. Materi yang dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok usia atau kelas, tetapi ada komponen yang bisa saling terkait sehingga memudahkan penyampaian materi. Yang kedua, pembagian waktu yang efektif. Sebagai guru harus bisa membagi waktu dengan adil antara kelompok kelas yang berbeda. Misalnya, saat satu kelompok sedang mengerjakan tugas mandiri, guru bisa fokus mengajar kelompok yang lain. Yang ketiga, waktu pembelajaran diatur dengan rotasi aktivitas yang jelas, sehingga tidak ada kelompok yang merasa diabaikan. Dan yang terakhir, kelompok belajar mandiri. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kesulitan materi yang dipelajari. Kelompok ini bisa belajar secara mandiri saat guru fokus memberikan perhatian kepada kelompok lain. Setiap kelompok dapat diberi tugas berbeda sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.